Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Sukmawan Triadi, jurusan Administrasi Negara. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin yang saya pilih pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, era berakhirnya bahasa Melayu kuno, dan yang kedua, apa dasar penyebutan bakunya variasi lisan dan tulisan. Baik, langsung saja pada poin pertama, kapan sih berakhirnya era bahasa Melayu kuno? Menurut para peneliti, bahasa Melayu kuno bisa diidentifikasi, bisa ditelusuri melalui inskripsi, batu tertulis, atau prasasti yang merupakan bukti sejarah bahwa memang benar adanya bahasa Melayu kuno di Kepulauan Nusantara. Prasasti-prasasti ini mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Melayu dan tercampur dengan bahasa Sanskerta, atau bisa disebut juga dengan bahasa Melayu kuno. Antara lain, prasasti-prasasti ini adalah yang pertama, prasasti Kedukan Bukit, yang kedua, prasasti Talang Tuo, yang ketiga, prasasti Kota Kapur, yang keempat, prasasti Karangbrahi, yang kelima, prasasti Ganda Suli, yang keenam, prasasti Bogor, dan yang terakhir, prasasti Pagar Uwung. Dari penelitian, bahwasanya prasasti-prasasti tersebut mengandung banyak tulisan bahasa Melayu yang tercampur dengan bahasa Sanskerta, yaitu bahasa Melayu kuno. Yang pertama, pada prasasti Kedukan Bukit yang diperkirakan ditemukan di tepi sungai Tatang di Sumatera Selatan, yang diperkirakan ditemukan pada tahun 683 Masehi atau kira-kira sama dengan 605 Saka, yaitu prasasti yang merupakan prasasti tertua yang memuat juga nama Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Talang Tuo yang diperkirakan ditemukan pada tahun 684 Masehi atau kira-kira sama dengan 605 Saka. Tulisan pada prasasti ini menjelaskan tentang konstruksi bangunan Taman Sri Kestra, yang mana bangunan ini dibangun atas perintah Hyang Sri Jayanaka sebagai lambang keselamatan raja, juga sebagai kemakmuran negara. Dalam prasasti ini juga mengandung berbagai mantra-mantra suci dan juga doa untuk keselamatan raja. Yang selanjutnya, prasasti Kota Kapur yang diperkirakan ditemukan di Pulau Bangsa, dan prasasti Karangbrahi yang ditemukan di Pulau Kambi. Nah, kedua prasasti ini ditemukan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 686 Masehi atau kira-kira sama dengan 608 Saka. Nah, tulisan pada prasasti ini hampir sama dengan prasasti sebelumnya, yaitu meminta kepada Yang Maha Kuasa agar keselamatan kepada kerajaan, juga meminta menghukum para orang-orang yang mengkhianati, juga meminta keselamatan bagi orang-orang yang taat, setia, dan patuh pada Kerajaan Sriwijaya. Nah, dari prasasti-prasasti ini bisa disimpulkan bahwasanya memang benar prasasti ini dari Kerajaan Sriwijaya, juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini juga pada saat itu ditetapkan sebagai lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat. Singkatnya, digunakan untuk bahasa pergaulan. Bahkan pada saat itu, lingua franca ini atau bahasa Melayu kuno ini
dijadikan bahasa resmi oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, kesimpulan ini diperkuat juga oleh Ithing dalam catatannya bahwasanya bahasa Melayu kuno ini sangat berperan penting pada saat itu, yaitu dalam kehidupan berpolitik dan keagamaan di Kerajaan Sriwijaya. Selain prasasti-prasasti ini juga, ada juga beberapa catatan yang bahwasanya bisa dijadikan sumber untuk menjadi asal-usulnya bahasa Melayu kuno. Kerajaan kuno dari Cina juga ikut membuktikan bahwasanya benar ada bahasa Melayu kuno. Pada saat itu, penyebaran agama Kristen, para pengembara yang datang dari Cina datang ke Kepulauan Nusantara menemukan berbagai macam lingua franca atau bahasa Melayu kuno, tetapi oleh mereka disebut Kuen-Lun. Setelah diidentifikasi, Kuen-Lun ini ternyata bahasa Melayu kuno setelah diidentifikasi ini oleh si Ithing. Oke, selanjutnya pada era Sriwijaya dari abad 7 sampai ke-12. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pada waktu itu mengalami kejayaan yang sangat relatif cepat dikarenakan situasi dan tempatnya yang sangat mendukung di Selat Malaka. Pada saat itu, tempat kerajaan Sriwijaya menjadi tempat pusat perdagangan internasional yang merupakan tempat penting berabad-abad lamanya. Selain dari itu, kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat peradaban manusia, menjadi pusat keagamaan, politik, dan pendidikan nasional. Menurut Miss, bahwasanya kerajaan Sriwijaya juga pernah mendirikan perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi ini adalah perguruan Buddha, yang mahasiswanya datang dari berbagai kerajaan-kerajaan yang telah dikuasai oleh Sriwijaya. Selain dari kerajaan-kerajaan yang telah dikuasai oleh Sriwijaya, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang datang dari kerajaan-kerajaan Champa dan Kamboja. Yang lebih kerennya lagi, bahasa pengantar yang digunakan dalam perguruan tinggi ini adalah bahasa Melayu kuno. Nah, selanjutnya pada kerajaan Melayu dari abad 12 sampai ke-19, penggunaan bahasa Melayu yang tercampur dengan bahasa Sanskerta atau bisa disebut juga bahasa Melayu kuno yang mendominasi pada saat itu di kerajaan Sriwijaya sudah tidak dipakai lagi di era kerajaan Melayu ini yang diperkirakan pada abad ke-12 sampai abad ke-19 Masehi. Mengapa? Karena raja-rajanya ini berasal dari suku Melayu asli. Nah, dari kesimpulan semuanya yang telah tadi saya jelaskan, bahwasanya awal dari bahasa Melayu kuno ini ada pada abad ke-7 dan berakhir pada abad ke-11. Mengapa sampai abad 11? Karena dari abad 12 sampai 19 kerajaannya pun berubah menjadi kerajaan Melayu. Bahasanya juga sudah tidak menggunakan bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu yang tercampur dengan bahasa Sanskerta. Untuk poin yang kedua yaitu tentang apa dasar penyebutan bakunya ragam lisan dan tulisan. Baik, untuk bakunya ragam lisan sangat didukung oleh situasi dan kondisi, sehingga berkemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya, karena bakunya ragam lisan sangat didukung oleh situasi dan kondisi. Pembicaraan ketika seseorang berbicara di tempat yang formal tentunya
tuntutannya beda dengan tuntutan ketika orang berbicara dalam situasi yang tidak formal atau santai. Baik, berikut ciri-ciri bakunya ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, sangat didukung oleh situasi dan kondisi. Yang ketiga, tidak memerhatikan unsur gramatikal, hanya membutuhkan intonasi dan gerak tubuh. Yang keempat, berlangsung dengan cepat. Yang kelima, kesalahan dapat langsung bisa dikoreksi. Yang keenam, tidak memerlukan alat bantu. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, dan intonasi. Selanjutnya, bakunya ragam bahasa tulisan. Bakunya ragam bahasa tulisan tidak terpengaruh atau tidak didukung oleh situasi dan kondisi, berbeda dengan bakunya ragam bahasa lisan yang sangat didukung oleh situasi dan kondisi, sehingga berkemungkinan besar terjadinya pelesapan kalimat. Nah, oleh karena itu, bakunya ragam bahasa tulisan harus cermat memilih kata, harus cermat dalam memilih unsur-unsur kata dan kalimat, dan harus menggunakan ejaan yang benar dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, ada juga berikut ciri-ciri bakunya ragam tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Yang ketiga, sangat memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, menggunakan alat bantu. Yang keenam, tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu oleh gerak tubuh atau intonasi, hanya menggunakan tanda baca. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.